Halo Squadra, hari ini kita akan memberikan 4 berita terpanas dari dunia sepak bola. Di antaranya ada perkenalan Casemiro di Old Trafford, serta pemanggilan 36 pemain timnas U20. Sementara itu, juga ada berita Indonesia tentang PSIS yang putus kontrak hingga Arema yang lagi-lagi kena denda. Sudah siap semuanya? Let's go! Casemiro akhirnya resmi menjadi bagian dari skuad Setan Merah usai diperkenalkan sebagai pemain baru Manchester United sebelum laga big match menghadapi Liverpool di Old Trafford Selasa dini hari. Gelandang keberkebangsaan Brasil itu pun mendapat sambutan meriah dari para pendukung yang memenuhi Stadion Old Trafford. Pemain yang dibeli dengan nilai 70 juta pound sterling tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun, yang artinya ia akan berseragam Manchester United hingga tahun 2026 nanti. Casemiro pun langsung masuk ke jajaran penerima gaji terbesar di Manchester United. Diperkirakan ia akan menerima bayaran sebesar 3 miliar rupiah per pekan. Casemiro mengatakan kepindahannya ke Manchester United bukan didasari oleh faktor uang. Ia menepis anggapan banyak pihak dengan mengatakan jika memang karena uang, maka ia sudah memilih pindah dari 5 tahun yang lalu. Setelah diumumkan secara resmi, Casemiro mengatakan saatnya untuk memulai tantangan baru bersama MU di Liga Inggris. Ia tidak sabar untuk segera bekerja sama dengan Ten Hag beserta staf dan rekan-rekan barunya. Peraih 4 trofi Liga Champions itu juga menegaskan bahwa kedatangannya ke Old Trafford adalah untuk memenangkan gelar bersama Manchester United. Semua orang tahu sejarah Manchester United, pentingnya klub di seluruh dunia dan apa artinya bagi para pendukungnya. Untuk mewakili Manchester United adalah suatu kehormatan dan saya siap memberikan segalanya untuk membantu mencapai ambisi besar. Tutup gelandang berusia 30 tahun tersebut. Beberapa hari sebelum diresmikan sebagai pemain MU, Real Madrid menggelar acara perpisahan untuk Casemiro yang sudah merumput selama 9 tahun bersama Real Madrid. Dalam acara tersebut, Casemiro terlihat sangat sedih dan emosional. Ia juga mengungkapkan telah berbicara kepada agennya perihal tentang akhir karirnya di Real Madrid seusai final Liga Champions musim lalu. Itu adalah keputusan tersulit dalam hidup saya. Tetapi saya bersemangat tentang apa yang ada di depan saya. Saya ingin menghadapi tantangan baru, mengenal liga yang berbeda, negara yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Tutup Casemiro. Pelatih timnas U19 Shin Tae-yong resmi memanggil 36 pemain guna mengikuti pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U20. Pemusatan latihan timnas U19 ini akan digelar di Jakarta dari 25 Agustus hingga 6 September mendatang. Pelatih Shin Tae-yong sendiri yang akan memimpin latihan perdana yang akan digelar pada Kamis mendatang. Nama-nama seperti Cahya Supriyadi, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan beberapa nama beken lainnya masih diberi kepercayaan dan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun pada pemanggilan kali ini, Shin Tae-yong juga menyelipkan beberapa nama baru untuk mengikuti pemusatan latihan. Nama baru tersebut diantaranya Frankie Misah, M. Ferrari, Muhammad Akrom, Muhammad Widi Syarif, dan beberapa nama baru lainnya. Persija menjadi tim yang pemainnya paling banyak dipanggil. Total ada 10 pemain Persija yang dipanggil oleh Coach Shin. Disusul Persebaya dengan 4 pemain, sementara Bayangkara, Persib, dan PSM masing-masing mengutus 3 pemain saja. Namun sepertinya Persija Jakarta akan meminta sedikit kelonggaran untuk menahan 5 pemainnya. Menurut Thomas Doll selaku pelatih kepala Persija, kelima pemain itu sangat penting karena sudah masuk ke dalam tim senior Persija. Dia mengatakan bahwa kelima pemain tersebut merupakan pilar penting Persija untuk mengarungi padatnya jadwal Liga 1 musim ini. Kelima nama pemain yang akan ditahan oleh Thomas Doll adalah M. Ferrari, Ginanjar Wahyu, Alfrianto Niko, Frankie Misah, dan Cahya Supriyadi. Thomas Doll pun berjanji bahwa ia akan memberikan menit bermain kepada 5 pemain yang akan ditahan itu, sebelum nantinya mereka dilepas ke Timnas U19 Indonesia. Setidaknya ketika bergabung dengan Timnas, kelima pemain itu sudah siap untuk bertanding. Kualifikasi Piala Asia U20 sendiri akan digelar pada 14 hingga 18 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia bergabung di grup F bersama Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Semoga persiapan Garuda Muda kita ini bisa berjalan dengan maksimal, sehingga Timnas U20 kita ini bisa berlaga di Piala Asia U20 tahun depan. Amin. PSIS Semarang
resmi memutus kontrak kerjasama dengan salah satu sponsornya yang diduga sebagai portal judi. Kabar pemutusan kontrak ini disampaikan langsung oleh PSIS Semarang melalui laman resmi klub. PSIS Semarang memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan portal berita olahraga Skor 88 News. Wisnu Adi selaku manajer tim mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mengetahui jika Skor 88 News adalah sebuah portal judi. Yang mereka ketahui bahwa Skor 88 News adalah sebuah portal berita online. Menyikapi yang saat ini tengah gaduh, maka per hari ini Skor 88 News kami take down dari logo yang menempel di jersey latihan, ucap Wisnu Adi. Kami dari awal juga komitmen bahwa PSIS kerjasama dengan portal berita online, bukan dengan portal judi. Tambahnya lagi, kegaduhan perihal situs judi yang mensponsori tim Liga 1 didasari dari hasil investigasi Indonesia Police Watch atau IPW. IPW menilai adanya situs judi yang menjadi sponsor klub sepak bola sangat merusak moral bangsa. Atas dasar itu, IPW kemudian meminta kepolisian untuk menangkap dan memproses orang-orang yang terlibat pada masuknya situs judi untuk mensponsori klub-klub sepak bola di Indonesia. Selain PSIS Semarang, ada 2 klub lagi yang disinyalir disponsori oleh portal judi. 2 klub tersebut adalah Arema FC yang disponsori Bola88.Fun dan Persikabo 1973 yang disponsori Es Botop dan terpampang jelas di seragam tanding mereka. Semoga pengusutan tim-tim yang disponsori portal judi ini cepat menemukan titik terang. Dan semoga pesepak bolaan kita juga segera terbebas dari jeratan-jeratan mafia judi yang masih berkeliaran bebas di sepak bola Indonesia. Komisi Disiplin PSSI kembali menjatuhkan sanksi berupa denda kepada Arema FC akibat ulah dari oknum supporter mereka yang menyalakan flare ketika tim kebanggaan mereka Arema FC bertandang ke markas Bali United pada 13 Agustus yang lalu. Pada pertandingan tersebut, Arema FC berhasil mengalahkan tim tuan rumah dengan skor tipis 1-2. Di tengah-tengah euforia Aremania yang sedang merayakan kemenangan, panitia pelaksana pertandingan mendapati ada 2 flare yang dinyalakan oleh supporter di area tribun barat. Komisi Disiplin PSSI pun langsung mengenakan sanksi berupa denda kepada Arema karena telah melanggar kode disiplin PSSI tahun 2018 tentang larangan penyalaan flare di area stadion. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris. Ya, Arema baru saja mendapatkan surat dari Komdis PSSI terkait sanksi akibat flare yang menyala saat Arema FC bertandang ke markas Bali United beberapa waktu lalu. Kata Abdul Haris dikutip dari laman resmi klub. Akibat ulah dari para oknum supporter ini, Arema FC harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Meski kompetisi Liga 1 baru menyelesaikan pekan kelima pada Sabtu kemarin. Tapi Arema FC sudah 2 kali mendapatkan sanksi dikarenakan hal yang serupa, yaitu penyalaan flare di area lapangan. Kejadian pertama terjadi pada pekan ketiga Liga 1, kala itu Arema FC menjamu PSS Sleman di Stadion Kanjuruhan. Parahnya lagi, selain kedapatan menyalakan flare, Arema FC juga dijatuhi sanksi karena terjadi pelemparan gelas ke lapangan dan penembakan petasan ke hotel tempat menginap dari PSS Sleman. Setelah melakukan investigasi, Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan denda sebesar 170 juta kepada pihak Arema FC. Kalau di total sampai pekan kelima Liga 1 ini, Arema FC sudah terkena denda sebesar 270 juta rupiah. Abdul Haris pun berharap agar para supporter bisa menahan diri dan tidak melakukan aksi yang bisa merugikan tim pada laga-laga selanjutnya. Ia juga berkoordinasi dengan pihak terkait agar tidak ada flare yang bisa lolos ke dalam stadion. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan terkait hal ini. Yang jelas, aksi yang berbuntut pada pelanggaran disiplin akan ditindak tegas. Di sisi lain, kami terus akan melakukan sosialisasi kepada Aremania agar membangun kesadaran untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan klub. Tutupnya, semoga kejadian-kejadian semacam ini tidak akan terjadi lagi. Karena ulah dari beberapa oknum ini sangat-sangat merugikan pihak klub. Semoga supporter kita bisa semakin dewasa dalam bersikap, daripada nyalain flare di lapangan, mending adu chance atau adu koreo kan? Nah, itu dia nih 4 berita terpanas dari dunia sepak bola. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari kita. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe-nya juga ya.
Last but not least, stay fit and ciao Janata!